ekstraksi atau penyaringan merupakan metode pemisahan untuk memisahkan zat padat dari cairannya dengan menggunakan penyaring. Dasar pemisahan metode ini adalah perbedaan ukuran partikel antara pelarut dengan zat terlarutnya. Penyaring akan menahan zat padat yang mempunyai ukuran partikel lebih besar daripada pori-pori penyaringnya. Hasil penyaringan dalam proses filtrasi ini dinamakan dengan filtrat, sedangkan sisa yang tertinggal di penyaring disebut dengan residu atau ampas. Metode ini dimanfaatkan untuk membersihkan air dari sampah pada pengolahan air, kemudian membersihkan sirup dari kotoran yang ada pada gula, dan lain sebagainya. Penyaringan di laboratorium dapat menggunakan kertas saring dan penyaring Buchner. Evaporasi. Secara pengertiannya, evaporasi merupakan sebuah proses di mana terjadinya perubahan dari es ataupun air menjadi gas ataupun juga uap-uap air. Dan secara singkatnya kita sebut dengan proses penguapan. Ketika cairan pada molekul memperoleh sebuah energi besar dalam bentuk panas dari lingkungan sekitar, maka molekul tersebut akan berubah menjadi uap. Proses evaporasi sendiri sering terjadi pada saat adanya permukaan cairan, seperti di laut, di sungai, dan juga di danau, dan tidak terjadi pada tubuh atau juga volume. Saat terjadinya penguapan, tekanan uap sendiri akan lebih rendah daripada tekanan atmosfer di sekitarnya. Sederhananya itu seperti ini, ketika sebuah baskom kalian isi dengan air dan dibiarkan atau diletakkan di luar ruangan ataupun di luar rumah dan dibiarkan selama 24 jam, keesokan harinya ketika diperiksa, maka air tersebut akan berkurang jumlahnya. Easy bukan? Kalau tidak percaya, ya silakan dicoba. Ekstraksi itu adalah proses penarikan senyawa kimia dari simplisia tumbuhan atau hewan dengan menggunakan pelarut organik. Hasil dari ekstraksi disebut dengan ekstrak. Pelarut organik yang biasa digunakan ada yang sifatnya non-polar seperti aneksan, ada semi-polar, etil asetat, dan ada polar seperti metanol dan etanol. Nah, proses ekstraksi itu sendiri terdiri dari dua jenis ya, ada ekstraksi dingin dan ada ekstraksi panas. Nah, ekstraksi ini yang akan kita bahas pada workshop kita pada pagi hari ini adalah salah satu contoh dari proses ekstraksi dingin. Jadi tahapan dalam melakukan ekstraksi dengan metode maserasi itu pertama adalah simplisia yang akan kita lakukan. Proses ekstraksi itu akan kita rendam dalam pelarut organik ya selama 3 kali 24 jam. Nah, pelarutnya itu bisa 3 pelarut yang kita uraikan di depan ya. Namun pada workshop ini kita nanti akan menggunakan pelarut etanol 96%. Nah, setelah dilakukan perendaman selama kurang lebih 3 hari, kita akan menyaring ya. Kita akan menyaring larutan tersebut dengan menggunakan kertas saring. Dan nanti ampasnya itu bisa kita lakukan perendaman lagi dengan pelarut organik etanol 96% itu selama 3 kali 24 jam, dan hasilnya kita saring lagi ya. Dan hasil saringnya itu nanti akan kita lakukan penguapan dengan rotavapor atau alat rotary evaporator. Nah, setelah dia diuapkan, nanti kita akan mendapatkan hasil ekstrak, hasil ekstraksi yang disebut ekstrak ya. Kalau dia bisa berupa ekstrak kental, bisa berupa ekstrak krim. Kurang lebih ini adalah alat dan bahan yang kita butuhkan ya. Jadi ada misalnya simplisianya ya, entah simplisia apapun itu, jadi bisa simplisia kunyit, bisa simplisia kayu manis ya, bisa simplisia
ya tempuyung ya. Jadi kalau seandainya dia masih dalam bentuk yang dasar, nanti simplisia itu nanti kita akan haluskan dulu misalnya ya. Tapi kalau dia sudah jadi simplisia yang dalam bentuk bubuk, tidak perlu dihaluskan lagi. Nah, setelah itu nanti baru kita lanjutkan dengan proses perendaman menggunakan larut organik, bisa metanol, bisa etanol. Nah, setelah dilakukan perendaman selama 3 hari, nanti kita akan saring ya. Lalu kita akan lakukan penguapan ya. Kita akan penguapan dengan rotary evaporator sampai nanti kita akan dapatkan hasil ekstraksi berupa ekstrak kental ya, atau ekstrak kering. Destilasi merupakan metode pemisahan campuran untuk memperoleh suatu bahan yang berwujud cair yang terkotori oleh zat padat atau bahan lain yang mempunyai titik didih yang berbeda. Dasar pemisahan metode ini adalah titik didih yang berbeda. Proses pemisahan yang dilakukan adalah bahan campuran dipanaskan pada suhu di antara titik didih bahan yang diinginkan. Pelarut bahan yang diinginkan akan menguap. Uap dilewatkan pada tabung kondensor. Uap yang mencair akan ditampung dalam sebuah wadah. Hasil pada proses destilasi ini disebut dengan destilat, sedangkan sisanya disebut juga dengan residu. Contoh dari destilasi adalah proses penyulingan minyak bumi, pembuatan minyak kayu putih, juga pemurnian air minum. Happy in the future.